Idza kana junhul laili apa? Benar ya? Iya, bukan maili lail. Idza kana junhul laili fakufu sibyanakum. Apabila masuk malam, cara kita duduk atau adzan, nah itu tandanya malam sudah mulai masuk berarti. Malam sudah mulai masuk. Karena junhul laili. Apa perhatian kita nih seorang bapak atau seorang ibu di rumah, yang kita siang sama-sama anak kita main di latar, di jalan, di pasar, di anu. Kemudian kita dengar beduk maghrib atau adzan maghrib. Tuh, di situ perhatian Islam, perhatian agama kita terhadap anak-anak yang tadinya kita berserta mereka itu di tengah jalan atau di tengah pasar. Apa kata Nabi? Fakufu sibyanakum. Sudah, itu anak-anak kita jangan kasih keluar lagi dari rumah. Artinya kalau kita di tengah-tengah jalan, pulang udah. Kalau sudah mulai masuk maghrib, ajak pulang lah sudah. Jangan sama-sama main ke sana, main kemari, jalan sana, jalan sini. Nah, itu salah didikan dari orang tua. Jadi artinya kalau kita sedang membawa anak-anak jalan-jalan di tengah-tengah jalan, kita kedengar apa? Dengar maghrib, belum maghrib, terus jalan-jalan atau pulang? Pulang, begitu. Memang begitu. Jadi kosong jalan-jalan dari anak-anak yang tidak terpelajar itu. Nah, begitu memang didikan Islam, supaya mereka itu dapat membedakan antara waktu sebelum maghrib sama sesudah maghrib. Baik, memang dulu begitu. Dulu Al-Faqir masih kecil, ingat beduk aja maghrib. Kalau sekarang beduk aja maghrib, tadi ke rumah ambil celana pakaian yang baru, pakai nonton. Sekarang, kalau dulu lari pulang ke rumah, ganti pakaian, mau kemana? Mau ke masjid. Udah lain dah cara-caranya dah. Kufu sibyanakum, jaga anak-anak. Jangan dikasih luar dan dikasih luar. Dari dalam, dari luar ke dalam kan. Dari dalam tahan, jangan sampai keluar mereka itu. Memangnya ada apa di luar? Anak-anak jangan kita kasih keluar kalau sudah masuk malam. Bagaimana kalau bapaknya sama ibunya nonton? Hah? Anaknya ditahan di rumah, ibunya sama bapaknya kemana? Nonton, begitu. Wah, bikin gak benar deh. Jaga anak-anak biar diam di rumah, dipimpin sama ibu bapaknya. Tuh, yang sudah mulai bisa sembahyang, suruh sembahyang. Yang sudah mulai bisa baca Quran, baca Quran. Apa saya kulu, alhamdulillah, salawat, apa saja. Wah, udah kemana tahu tuh didikan begitu. Pimpinan itu udah kemana sekarang? Peribahasa dan lagi warangnya, baunya juga sampai nggak ngendus kita. Mana? Sepi sekali. Musibah. Masuk di kampung apa nih? Nggak kedengaran Quran. Maghrib. Nggak kedengaran Quran, nggak kedengaran sholawat, nggak kedengaran itu, nggak kedengaran ini. Tapi kampung Islam. Orang-orang Islam nih. Nah begitulah di akhir zaman mulai kesepian keagamaan, kesepian keteguhan di dalam keimanan kepada Allah. Begitu sampai di akhir, mau tidak mau, bukan semakin menebal takwa kepada Allah, tetapi semakin menipis. Udah semakin kurang. Mudah-mudahan yang masih suka ngaji, insya Allah dapat dia mempertahankan. Itu ngaji, pokoknya dengerin, kuping dengarkan.
Dengar kuping, dengarkan pengajian. Pengajian kan hadis Rasul. Di mana pengajian yang dikeluarkan hadis Rasul, udah nggak salah lagi. Di mana pengajian yang dibaca ialah ayat Qur'ani, ya nggak salah lagi. Udah memang begitu. Tapi biarpun hadis Rasul yang benar, ayatul Qur'an yang benar, yang tidak ada salahnya, kalau dibaca nggak didengar, nggak digunakan, nggak ada urusan apa-apa. Nah ini di akhir-akhir zaman ini begitu deh tuh, kurang dipakai, kurang didengar, makanya banyak orang-orang di akhir zaman matanya, kupingnya pada hilang, kupingnya hilang kemana? Nggak dengar. Beduk kemana? Adzan kemana? Panggilan ngaji kemana? Panggilan kawan-kawan ngajak kemana? Wah bahaya, bahala ini, bahala di akhir zaman. Memang kalau kita pikirkan begitu. Tapi kalau kita kembali kepada tanwih peringatan daripada hadratul Rasul dan kepada aulia-aulia salihin, ya, yang sebenarnya memang itu akibat dari tadinya kurang memperhatikan. Jadi Allah Ta'ala berikan bala daripada Allah kepada ahli zaman itu, jadi punya kuping seperti tidak mempunyai kuping, punya mata seperti tidak mempunyai mata. Jadi dia lihat orang pergi sembahyang, udah nggak rasa malu. Ya, orang bererot di depan kita, pada kemana nih? Oh, pada sembahyang. Lantaran memang tadinya sudah tidak ada perhatian suatu apa, tidak ada rasa malu sedikit pun bahwa saudara-saudaranya itu pergi kemana? Oh, mau kemana? Mau ke masjid. Dia aja, yang ke masjid aja, yang adzan aja, yang amin aja, yang main mobil, aduh bahaya dah, malu rasanya. Jadi ringkasnya bila mana masuk malam, jaga itu anak-anak yang sampai dia keluyuran habis maghrib, diam, tahan di rumah. Anak-anak, bagaimana ibunya? Tahan jangan. Oh, itu sih. Kalau ibunya bisa tahan juga, bukannya ibu kebo. Kerbau itu sih banyak orang. Ada apa memangnya tuh di antara maghrib sama siang? Kan penutupnya maghrib tuh. Kenapa kita suruh tahanin anak-anak? Tapi di sini bilang sibyanakum, jaga oleh kamu anak-anak kecil, jangan dikasih lari-larian ke sana kemari, keluyuran ke sana kemari. Enggak bilang ibu-ibunya, bapak-bapaknya suruh tahan, enggak. Siapa yang disuruh? Anaknya. Ada apa di situ? Oh, fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Kita nggak tahu, nggak lihat kalau kita, karena waktu masuk maghrib anak-anak di luar itu dibarengin sama setan. Anak makanya suruh masuk ke rumah, setan mulai keluar dari rumahnya. Setan mulai keluar tuh maghrib ya sudah dah, berkeluar tuh setan ibarat rumah, dari rumahnya maghrib ya sudah keluar pada setan. Dan taran setan keluar pada waktu maghrib, kita punya anak-anak keluyuran dari sini ke sana, dari sana kemari, salah buatan, anaknya hilang. Padahal bukannya hilang, lagi pergi ke tempat yang jauh, dibawa sama setan, nggak dapat diketahui. Nah lama-lama udah pada isya, udah jam 9, jam 10 baru pulang. Padahal dia dibawa sama siapa tuh? Setan, diajak main ke sana kemari. Itu yang mana tuh? Itu anak yang keluyuran di pinggir jalan, yang di jalan ke sana kemari, itu yang nggak ada dipelihara. Tapi kalau anak yang terus dipelihara dalam rumah, apalagi sampai ibunya, bapaknya atau ibunya saja mengadakan pembacaan atau sembahyang di dalam rumah,
bersama siapapun juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya itu daripada permainan setan. Setan nggak bisa mengganggu lagi. Kan untung kita ada yang jaga. Dengan pembacaan Fatihah saja anak-anak kita terpelihara. Dengan bacaan Qul saja terpelihara, dengan tahlil saja sedikit terpelihara. Dari setan yang tidak dapat dipelihara. Coba setan berpelihara apa? Pakai pistol, pakai senapan dijaga. Jadi setan kalungnya dan baca-bacaan saja. Itu makanya dulu awal hasil kalau kita ingat dulu. Kali kalau Al-Faqir lantaran Al-Faqir memang barangkali yakin sebagian banyak di sini sebawa Al-Faqir umurnya nggak dapat pengalaman waktu itu, keadaan itu di Bogor tuh kan di masjid di depannya ada lapangan depan masjid Bogor tuh. Itu kalau dari jam 4, jam 5 aja udah mulai ada anak-anak laki perempuan kumpul, bagian sini perempuan, bagian sana laki. Ya sore pada main lah, yang main bola, yang main itu macam-macam dah. Tapi dulu masih lain. Bila mana kedengaran tok apa tuh? Besuk. Begitu anak-anak penuh itu di lapangan, laki perempuan penuh udah pagi pada main, yang main itu, yang main ini. Dengar aja baru tok, habis barang atuh periwasakan di mana lapangan. Habis nggak dapat barang seorang. Kemana? Lari masing-masing menuju rumahnya. Mau ngapain? Bukan mau makan. Ambil pakaian bakal sembahyang maghrib. Itu masih dialami oleh Al-Faqir. Lari masing-masing dah pulang, laki perempuan. Sepi deh di luar, hampir nggak ketemu orang. Kan yang di pasaran aja yang nggak pada sembahyang, tukang-tukang dagangnya begitu. Umumnya orang-orang ahli kampung tidak ada sudah. Yang ke rumahnya sembahyang, yang disembahyang di rumahnya, yang ke masjid, yang biasa sembahyang di masjid. Asyik benar dah. Insya aja. Udah dah. Insya aja. Tuh udah mulai kedengeran lagi suara-suara yang mengapal, yang itu, yang ini, yang macam-macam sudah. Sekarang mana? Sekarang bulan maghrib udah rame di jalanan. Habis maghrib, apalagi mungkin rame. Pada maghrib lagi ke sana, hilang sudah ada maghrib. Nah, tentang zamannya begini rupa. Pendidik-pendidik, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin anak-anak kecil sudah hampir tidak ada. Udah, anak-anak kecil jarang yang pimpin. Waktu sekarang di zaman kita ini udah dibaca dulu dah, kalau terusin ke sana jadi hilang bacaan ini. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi supaya jaga itu anak-anak masuk maghrib, diam, jaga di rumah masing-masing di rumahnya. Karena setan mulai apa? Mulai keluar. Nah, dia yang jahat itu setan ada juga yang baik juga. Ada juga yang jahat. Kalau yang jahat itu sambar anak dibawa sama dia kemana kita suka-suka dia. Itu setan yang jahat itu. Kalau setan yang cuma sekadar aja goda-godain deh. Nggak tahu apa-apa tuh anak jerit ada setan godain tuh. Nggak lama bayar aja. Kalau yang setan jahat benar-benar tuh dibawa tuh, orang dibawa kemana? Tahu udah cari ribut sama bapaknya dia. Nah udah lama, Isya udah jauh baru pulang tuh datang ke si anak itu. Walah habis diapain? Dibawa sama setan. Kita tahu nggak? Tuh, makanya kalau kita nggak tahu, Nabi tahu. Kalau pada maghrib itu setan sihir bertaburan tuh setan ke sana kemari. Jadi antum yang punya anak jaga, antum nggak usah jaga tuh si anak karena setan halus. Bisa dia bawa anak ente yang kecil nggak tahu dibawa kemana. Makanya ente yang bapak yang lebih tua jaga itu si anak.
masukkan ke rumah, ya, sama ibunya ke situ sembahyang. Atau sudah taruh di dalam rumah, kunci-kunciin itu pintu sama ibunya di dalam, kita kunciin. Nah, kita pergi ke masjid, selamat bapaknya, selamat ibunya, selamat anaknya daripada